Ya, Anda kembali di One on One, masih bersama saya saat ini ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kita masih membahas bagaimana kemudian 100 titik sekolah rakyat yang sudah launching pada Juli kali ini. Banyak apresiasi, banyak pula yang kemudian memberikan pertanyaan, Pak Menteri. Salah satunya adalah dengan sistem asrama yang ada ini, seperti pertanyaan menggantung saya tadi. Bagaimana kemudian nasib dari anak-anak yang selama ini menjadi tulang punggung bagi orang tuanya, membantu orang tua dan juga keluarga mencari nafkah? Jadi yang pertama tadi kan lingkungan yang berkualitas. Yang kedua, bahwa sebelum anak-anak ini resmi menjadi siswa sekolah rakyat, itu kita survei, kita berkunjung ke rumahnya, bicara dari hati ke hati dengan orang tuanya. Jadi kalau satu-satu itu Pak? Satu-satu. Jumlahnya banyak? Ya, satu-satu ya. Satu-satu. Oke. Memang kita datengin satu-satu, dan kalau memang beliau tidak bersedia, kita tidak paksa. Ada syarat-syaratnya, bisa sekolah di sini, memang berasrama, ya untuk makan dan lain-lain disiapkan gratis, tapi syarat-syaratnya harus mengikuti seluruh tata tertib yang ada di sekolah rakyat. Bapak Presiden dari awal menyampaikan kepada kami pesan betul bahwa seluruh orang tua yang rindu kepada muridnya, kepada anaknya, mohon maaf, karena kapanpun bisa mengunjungi sekolah rakyat, dibuka sepenuhnya. Kapanpun orang tuanya rindu diperbolehkan. Ini arahan pertama dari Bapak Presiden waktu itu. Nah, untuk itulah sebelum sekolah di sini kita dialog dari hati. Ada yang enggak mau ya enggak apa-apa, enggak dipaksa. Ada yang mau ya langsung. Tapi banyak juga kan yang menjadi tulang punggung keluarga? Ya banyak, tapi ini enggak boleh. Kalau dia udah sekolah di sini, ya mereka harus diberi dukungan penuh. Kita harus ada tanda tangan para orang tuanya. Jangan diganggu sampai dia lulus, sampai bisa menuntaskan, kalau bisa sampai SMA. Nah, setelah rembukan selesai, baru boleh sekolah di sini gitu. Itu proses panjang jadi artinya? Prosesnya lumayan panjang, ya 2-3 bulan lah untuk seleksi siswa. Dengan akhirnya persetujuan tentunya dari pihak siswa dan juga keluarganya, begitu ya. Pertanyaan berikutnya begini Pak Mensos, kalau kita berbicara mengenai anak-anak yang targetnya adalah miskin dan juga miskin ekstrim, tentu dari segi wawasan dan juga pelajaran tidak bisa kemudian mengikuti kurikulum yang ada seperti di sekolah-sekolah negeri pada umumnya. Mohon maaf, ini kita harus jabarkan begini. Artinya bagaimana kemudian kurikulum yang disiapkan di sekolah rakyat ini bagi mereka? Pertama tentu ada kurikulum seperti sekolah-sekolah formal. Tetapi sebelum itu ada masa-masa matrikulasi, masa orientasi, karena tidak ada tes akademik, yang ada adalah talent mapping. Ya, talent mapping. Dari sinilah dimulai semuanya ini. Istilahnya Pak Nuh itu menggambarkannya sederhana. Sesungguhnya setiap anak ini punya kejeniusannya masing-masing. Punya talentnya masing-masing. Kalau burung jangan disuruh narik gerobak. Nah, kalau dia sapi jangan disuruh terbang. Kira-kira begitulah ya sederhananya. Maka itu ini berdasarkan talent mapping dulu diketahui. Ya tentu ada nanti yang harus sama pembelajaran matematikanya, misalnya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, gitu. Ada yang memang anak-anak harus didampingi betul supaya punya pemahaman yang sama ketika nanti memasuki yang namanya kurikulum formal. Oke, artinya ada kurikulum khusus juga? Iya, kurikulumnya khusus dan formal. Disamakan dengan yang lain-lain, tetapi ada yang khusus. Kan di antara anak-anak ini ada mungkin yang belajar bisa lebih cepat, tapi ada juga yang lambat. Nah, yang cepat maupun yang lambat ini bisa difasilitasi dan bisa dibimbing oleh guru-gurunya dengan melihat kapasitas dan kemampuan mereka masing-masing. Oke, jadi memang sudah disiapkan sebenarnya khusus bagi mereka yang mungkin sejatinya sebelumnya mungkin tidak bisa mengejar kurikulum formal pada umumnya begitu ya. Iya. Tapi bagaimana dengan begini Pak, banyak yang kemudian mengkaitkan sekolah rakyat dengan stigma. Lagi-lagi stigma. Bagaimana memisahkan stigma sekolah rakyat, sekolahnya, mohon maaf ini ya, miskin dan juga miskin ekstrim nih. Iya. Bagaimana kemudian, ini kan menjadi beban tersendiri bagi anak-anak Pak Mensos. Ya dari awal udah kita ajak dialog. Bahwa anak-anakku semua, ini dari awal ya, tidak hanya saya ketemu. Mereka kita tanya bagaimana pandangan mereka tentang orang tuanya. Rata-rata mereka bangga sama orang tuanya. Orang tuanya ini rata-rata buruh serabutan. Buruh serabutan dengan gaji yang tidak jelas. Ya. Ada anaknya pemulung, ada yang sudah ditinggal ayahnya, ada yang kira-kira itu rata-rata penghasilannya di bawah 1 juta sebulan orang tuanya itu dengan tanggungan keluarga 4 atau 5 orang gitu. Jadi ini semua sudah
kita lihat ya, dan tentu mereka kita beri satu pemahaman yang baik bahwa mereka bisa menjadi lebih baik, bisa sukses melebihi orang tuanya. Oke, artinya kemudian ini tidak menjadi masalah, tidak menjadi isu tersendiri pada saat nanti jika kemudian mereka mungkin saja mencari pekerjaan, bersekolah di universitas tinggi. Ya, kita harus fasilitasi. Jadi kalau dia pengen meneruskan kuliah ya harus dibimbing untuk supaya bisa berkuliah, bisa sekolah atau meneruskan kuliah gitu. Harus dibimbing secara khusus. Tapi bagi yang ingin nanti selesai sekolah di tingkat SMA mau bekerja, ya dia harus dibimbing. Mungkin ada yang ingin jadi pengusaha, mungkin ada yang ingin jadi pegawai atau ingin jadi apalah macam-macam profesi. Itu tinggal didorong aja kan, udah ada ininya. Kami percaya Kementerian Sosial di bawah Pak Menteri bekerja cukup luar biasa lah untuk kemudian membawa anak-anak ini bisa naik kelas dengan wawasan yang luar biasa dan juga menjadi generasi emas. Kami percaya juga dengan anak-anak ini yang pasti bisa mengejar itu. Tapi bagaimana dengan lingkungan di luar ya Pak? Artinya lingkungan kerja misalnya. Mungkin tidak sih gitu ya. Kami khawatir begitu pada saat nanti kemudian mereka memasuki dunia kerja yang begitu keras ini ya Pak ya. Pada saat dilihat sekolah rakyat, ada stigma tersendiri begitu loh Pak. Mungkin tidak menjadi isu di masa depan. Enggak, insya Allah lah. Nanti kita lihat aja, jangan-jangan malah mereka yang dicari. Wah. Saya sudah melakukan sejumlah semacam studi banding lah ke beberapa sekolah ya yang selama ini memang memberikan kesempatan dari keluarga yang tidak mampu. Mohon maaf, saya nyebutnya dalam istilah statistik itu miskin atau miskin ekstrim. Setelah diberi pendidikan ya dengan sungguh-sungguh fasilitas yang memadai, mereka menjadi orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang diterima di berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya saya lihat di CT Arsa milik salah satu pengusaha kita yang sukses. Itu salah satu contoh aja. Oke, harapannya juga lapangan pekerjaan juga terbuka lebar untuk mereka tanpa memandang stigma itu tadi ya. Tapi insya Allah lah, nanti kalau memang proses pendidikannya baik, kita lihat 3 tahun yang akan datang, kemudian anak-anak bisa dilihat kemampuannya, ya otomatis stigma itu akan hilang. Jadi ini waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab, karena anggarannya juga nggak sedikit untuk sekolah rakyat ini ya Pak Menteri. Tolong benarkan saya jika kemudian salah Pak. Betul satu sekolah ini kemudian memiliki anggaran sekitar 100 miliar rupiah? Jadi begini ya, kalau anggaran itu tentu dihitung lah. Dihitung dengan baik bersama Menteri Keuangan atau Kementerian Keuangan beserta dengan unsur-unsur lain yang mengerti betul tentang anggaran. Pasti. Tapi kira-kira begini, kalau saya memahami apa yang digagas oleh Bapak Presiden ini ingin mendorong wong cilik ini bangkit. Itu dulu. Memuliakan wong cilik ini supaya mereka juga ikut berkontribusi di Indonesia Emas 45. Yang kedua, menjangkau yang tidak terjangkau. Yang ketiga, memungkinkan yang tidak mungkin, menghadirkan pemungkin-pemungkin baru. Ya, mereka ini kan sesungguhnya dalam tanda kutip putus asa. Tapi dengan adanya ini mereka semangat dan mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini. Kalau kita lihat baik. juga fasilitasnya ini nggak main-main, ini fasilitas unggulan ini Pak. Ya, saya sampaikan bahwa ini memang untuk, mohon maaf sekali lagi, miskin ekstrim miskin. Tapi fasilitasnya seperti sekolah unggulan. Nah, dalam udah kami sampaikan juga ke DPR, dalam hitung-hitungan kami itu dengan segala keperluan anak-anak, ya tentu makin tahun makin turun karena ada pemberian laptop, ada seragam, dan keperluan-keperluan belajar lain itu kira-kira satu anak itu ya 48 juta setahun. Satu anak. Artinya itu anggaran juga sudah kemudian dihitung secara detail, secara betul, dan anggaran ini sebenarnya diambil dari mana Pak Menteri? Ya dari APBN. APBN. Kami terbuka aja, itu kan kita sampaikan kebutuhannya dan dihitung, dan kami kan diawasi. Tidak bisa menggunakan anggaran itu semaunya sendiri. Jadi ada indeksnya, ya kemudian ada hitung-hitungannya dan seterusnya yang pasti itu diaudit.
Ya. Pasti itu diaudit. Pasti diaudit. Banyak yang mempertanyakan apakah kemudian ini juga ada kaitannya dengan bansos yang dibatasi begitu loh Pak Mensos. Kita akan bahas soal bansos ya kayak sesaat lagi Pak Mensos ya. Ya, terima Siap. kasih. Oke, sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda pemirsa.